Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk anak-anak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah, itu harapan Bapak. Hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa melanjutkan kegiatan belajar kembali seperti kemarin ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Berdoa mulai. Raditu billahi robba amin. Terima kasih semuanya anak-anakku. Seperti yang Bapak tadi bilang ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai anak-anak, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dulu nih ya. Kalian hari ini ada berapa yang tidak hadir ya? Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Dari mulai absen yang pertama adalah Aditya Aji Saputra. Ya. Alvino Sarifano. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Tadi kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa melancarkan kegiatan kita pada siang hari ini. Ya. Anak-anakku sekalian, seperti tadi Bapak bilang ya, kita melanjutkan. Nih yang pertama adalah kita nanti akan membahas tentang ini anak-anak. Kita akan membahas tentang hadas, pembagian, dan cara mensucikannya. Ini materi kita hari ini. Namun sebelumnya tidak ada salahnya Bapak ingin mereview atau mengulang pelajaran yang minggu kemarin sudah Bapak berikan. Tentunya masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke, coba kelompok 1. Kelompok 1 coba. Kemarin kita membahas tentang toharoh. Nama lainnya toharoh apa? Bersuci. Oke, siapa yang ingin menjawab? Kelompok 1 atau 2 atau 3, 4? Suci digolongkan menjadi 2. Ya. Yaitu bersuci secara lahiriah dan bersuci secara hukmiah. Ya, oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Amel. Terus dari kelompok yang lain coba yang putra, saya minta Bapak minta yang putra. Yang keras suaranya? Oke, dari segala kotoran yang ada. Itu namanya toharoh atau bersuci. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk saudara Zidan. Nah. Oke. Terima kasih sekali anak-anakku masih ingat pelajaran yang kemarin kita sudah lalui bersama-sama. Oke. Nanti Bapak akan menyampaikan sedikit saja karena nanti Bapak akan menampilkan sebuah video. Namun sebelum video nanti ada masalah yang harus kalian pecahkan. Kebetulan Bapak sudah membagi kelompoknya ini. Nanti kalian berdiskusi memecahkan masalah yang ada. Paham ya? Jelas? Oke, yang terakhir. Mana semangatnya? Semangat. Mana semangatnya? Semangat. Mana semangatnya? Semangat. Tentunya kita semangat dari awal sampai akhir nanti. Ya.
Hadas, pembagian dan cara mensucikannya. Kenapa sih kita harus belajar hadas? Itu adalah materi awal yang harus kita ketahui. Kenapa kita harus belajar dari hadas? Oke, lewat pembelajaran ini nanti diharapkan kalian yang pertama bisa menjelaskan urutan-urutan dan prosedur pelaksanaan hadas. Itu yang pertama. Itu tujuan kita mempelajari hadas. Yang kedua, nanti setelah kalian mempelajari hadas, kalian bisa memberikan kesimpulan. Nah, nanti kesimpulannya akan saya tanyakan di akhir pertemuan. Jadi sambil itu nanti kalian membuat ringkasan secara pribadi ya, ataupun secara kelompok juga boleh. Jelas anak-anak? Jelas. Selanjutnya, nih akan saya tampilkan sebuah dasar hukum yang tentunya ini adalah proses awal. Hadas itu punya dasar hukum, tidak main-main ya. Tentunya dasar hukum yang paling pertama dan yang paling utama adalah dasar hukum dari Al-Qur'an. Kira-kira dasar hukum yang kedua dari apa nanti? Dari hadis. Oke. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah secara tegas sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ini dasar hukum dari Al-Quran yang harus kita pegang erat-erat. Selanjutnya anak-anak, silakan simak kasus yang ada di depan kalian. Nah, tentunya paham ya, ini ya. Kasus yang pertama, kira-kira kasus apa itu? Buang air besar. Buang air besar kan hadas itu, nggih? Ya. Itu nanti silakan kalian cermati baik-baik. Kemudian kasus yang kedua, apa itu? Nifas. Tahu nifas? Apa nifas? Ya, setelah melahirkan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, ini luar biasa ini. Istimewa sekali kelas 7F. Oke. Selanjutnya anak-anak, silakan perhatikan kembali. Kasus 3. Di situ kira-kira apa itu? Gambarnya jelas ya? Oke, gambarnya jelas. Itu ada anak yang buang air kecil sembarangan. Ini kayak Kevin ini, buang air kecil sembarangan. Ya, kadang malah lupa tidak membersihkannya. Nah, ini bagaimana nanti hukumnya dalam Al-Quran? Nanti silakan kalian perhatikan materinya, akan saya sampaikan lewat video. Ya. Namun sebelumnya anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian semuanya sebagai bahan diskusi nanti. Ini kelompok 1, silakan pegang, kerjakan baik-baik. Kelompok 4, ya, silakan keluarkan bolpennya, catatan dan materinya. Silakan dibuka kitabnya ini, kitabnya dibuka semuanya, kitabnya dibuka. Ya, ini ya, silakan dicari toharoh dan hadas babnya. Sudah semuanya ya anak-anak ya? Oke. Setelah itu anak-anak, ya, perhatikan di LKPD kalian masing-masing. Di situ sudah ada panduannya. Tinggal kalian mencermati kasus tadi yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama kasus orang yang buang air besar. Yang kedua kasus tentang nifas. Yang ketiga tadi apa? Buang air kecil sembarangan. Oke. Kasus pertama tadi sudah, silakan dibaca baik-baik. Kasus sampai 3, cermati dengan baik-baik. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah Bapak lanjutkan.
Perintahnya apa? Nah, silakan lihat di kolom LKPD kalian. LKPD-nya dilihat baik-baik secara kelompok ya. Nah, di situ nama kelompok jangan sampai lupa ditulis atas sendiri nanti. Karena nanti yang tidak tercover namanya tidak akan mendapatkan nilai. Saya anggap tidak ikut pembelajaran. Jawaban dari kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Jelas anak-anak? Oke. Kalau sudah jelas, silakan sekarang simak materinya baik-baik. Karena nanti ini adalah menentukan keberhasilan kalian dalam berdiskusi. Oke. Saya putar dulu, perhatikan baik-baik. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci saat membuang angin. Yang ketiga, karena tidur. Oke. Semuanya tadi sudah jelas materi dari video tadi? Perlu diputar kembali enggak? Yakin ya, enggak perlu diputar kembali ya? Oke. Setelah ini silahkan kalian berdiskusi langsung. Berdiskusi langsung lagi tentang menyelesaikan masalah yang ada tadi. Ya, itu dikaitkan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan saya beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Berkelompok, ya, jangan mandiri. Ya, silakan kerjakan. Ya, ditulis. Bagus. Sudah ketemu ya? Oke, semuanya cukup. Sudah 15 menit. Bapak sudah memberikan waktu 15 menit. Saya kira semuanya sudah jelas, ya. Semuanya sudah jelas. Kalian sudah mendapatkan kesimpulannya tadi? Sudah bisa memecahkan masalah tadi? Ya. Oke. Coba perhatikan semuanya sekarang. Selanjutnya, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, nanti Bapak akan mengambil dari LKPD kalian, akan saya nilai. Tapi sebelumnya Bapak menginginkan kalian memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Bagaimana pelajaran untuk hari ini? Asik atau enggak? Asik ya. Kalian enjoy, kalian tenang dan senang, itu yang paling penting. Oke. Silakan membuat kesimpulan. Karena tadi sudah mencermati semuanya, kesimpulan pelajaran pada hari ini. Yang ingin memberikan kesimpulan, silakan maju ke depan. Maju ke depan, uraikan kesimpulan kalian kepada teman-teman kalian. Yang pertama dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan ke depan, maju Nduk. Madhab sana. Silakan dibaca kesimpulannya untuk hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus benar-benar memperhatikan kebersihan kita dari segala hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk Amel. Silakan duduk. Ya. Bagus, luar biasa kesimpulannya tadi, ya. Ini patut dicontoh, yang lain jangan mau kalah. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Silakan maju ke depan. Oke, kelompok 2 ini ya. Silakan ke depan. Lewat sini dulu, ya. Menghadap sana. Nanti teman-teman bisa menyimak kesimpulannya. Oke, silakan dibaca kesimpulannya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah dengan membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, kita akan lebih tenang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Oke, kesimpulannya dari saudara Zidan bahwa dengan kita membersihkan diri, kita bisa lebih tenang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira masuk enggak? Masuk. Berikan tepuk tangan untuk Zidan. Nah, silakan duduk Zidan. Terima kasih anak-anakku semuanya atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dari Bapak, Bapak akan akhiri. Namun sebelumnya perlu Bapak sampaikan, untuk minggu depan kita masih membuat proses pembelajaran yang seperti ini. Artinya kita masih membentuk kelompok.
Kita minggu depan akan membahas tentang najis dan cara membersihkan dan mensucikannya. Apa tadi? Najis. Itu ada pembahasan untuk minggu depan. Oke, dari Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa minggu depan dengan semangat yang lebih giat lagi. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.